Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama Bapak Rizky. Di video pembelajaran kali ini, Bapak akan memaparkan lebih jauh tentang materi nusus. Nah, kita telah memasuki bagian materi tentang ataupun mengenai nusus. Nah, ini bagian dari perceraian ya, anak-anakku sekalian. Nah, adapun tujuan dari video pembelajaran ini ialah untuk yang pertama, untuk mengetahui pengertian nusus, yang kedua, untuk memahami ataupun mengetahui jenis-jenis atau macam-macam nusus itu sendiri, dan yang ketiga adalah mengetahui bagaimana cara menangani nusus. Namun sebelum Bapak lanjutkan, anak-anakku sekalian, apakah sudah tahu apa itu nusus? Yang jelas bukan usus ya, bukan usus hati, bukan usus ayam. Nusus, N-U-S-Y-U-Z. Nah, nusus ini sendiri, anak-anakku sekalian, dapat diartikan ketika nih seorang istri durhaka kepada suaminya dalam perkara ketaatan yang Allah wajibkan, ataupun ya di luar hak-hak istri gitu yang nggak boleh dilakukan gitu ya. Nah, dikatakan nusus, yakni nusus ini sendiri artinya adalah pembangkangan. Pembangkangan yang dimaksud adalah pembangkangan seorang istri terhadap suaminya. Nah, contohnya seperti apa? Berpergian tanpa izin suami, menolak berhubungan badan saat suami sedang membutuhkan, tanpa ada uzur yang dibenarkan oleh syariat Islam. Misalnya istrinya nggak lagi haid gitu. Nah, nah, itulah pengertian nusus ya. Jadi durhakanya seorang istri terhadap suaminya, pembangkangan nusus ini sendiri. Nah, adapun macam-macam nusus itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, yakni perkataan. Yang kedua, nusus berupa perbuatan. Ataupun termasuk kedua-duanya, bisa perkataan dan perbuatan sekaligus. Nah, contohnya nih, anak-anakku sekalian, perhatikan gambar berikut. Nah, ini adalah contoh nusus berupa perkataan. Seorang istri yang memaki suaminya, membentak. Adapun contoh bagian perbuatan, nusus berupa perbuatan, yakni nih di sini kita bisa lihat bahwasannya di rumah tuh ada suaminya, namun istri langsung aja pergi keluar tanpa izin suami. Itu bisa jadi salah satu nusus berupa perbuatan. Nah, selanjutnya setelah kita mengenal pengertian nusus, macam-macam nusus, nah selanjutnya adalah cara menangani nusus. Jika hubungan rumah tangga sudah mulai tidak harmonis dan sering kali ada cekcok ataupun ketidakcocokan, maka yang harus dilakukan tuh ada urutannya ya, anak-anakku sekalian. Nah, yaitu yang pertama. Yang pertama-tama harus dilakukan yakni memberi nasihat. Kemudian yang kedua, setelah memberi nasihat kepada istri, jika masih belum 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 bisa, istrinya masih nggak ngeh gitu, yang kedua adalah mendiamkan istri atau istilahnya hazard. Masih mendiamkan istri tapi namun istrinya masih saja belum membaik gitu, belum berbaikan dengan suaminya, masih jahat dengan suami, maka yang ketiga adalah memukul istri. Dengan catatan memukul istri dengan pukulan yang mendidik. Nah, ini sebagaimana dijelaskan dalam Quran An-Nisa ayat 34. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Fas-solihatu qanitatun hafizatul lil ghaibi bima hafizallah. Wallati takhafuna nusudahunna fa'iduhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhun fa'in ata'nakum fala tabgu alaihinna sabila innallaha kana 'aliyan kabira. Yang artinya
Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka laki-laki atas sebahagian yang lain wanita, dan karena mereka laki-laki telah menafkahkan sebagian dari harta mereka, sebab itu maka wanita yang soleh ialah yang taat kepada Allah, lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada. Oleh karena Allah telah memelihara mereka. Nah, wanita-wanita yang kamu khawatirkan khususnya, maka nasihatilah mereka. Mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka. Jadi, suami dan istrinya ini berpisah tidak satu ranjang. Kemudian dan pukullah mereka. Dengan catatan tadi ya, memukul yang mendidik. Misalnya nih, kayak memukul bahunya pelan gitu ya. Bukan memukul yang menyakiti ataupun melukai istri itu sendiri. Kemudian, jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Jadi, apabila istri ini udah berbaikan dengan suami, kita sebagai suami jangan seolah-olah mencari masalah baru ataupun menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Baiklah anak-anakku sekalian, adapun yang dapat Bapak simpulkan nusus dari nusus ini tadi, jadi nusus ini adalah perkara yang diharamkan dalam ketentuan agama serta menjadikan gugurnya tadi kewajiban suami. Misalnya kewajiban dalam nafkahnya ataupun giliran suami untuk istri. Nah, jadi demikianlah materi perceraian bagian nusus. Nah, semoga anak-anakku sekalian dapat paham. Adapun jika ada yang dibingungkan ataupun yang ingin ditanyakan, silahkan saja anak-anakku sekalian tanya di kolom chat komentar. Sekian, terima kasih. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.